Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2891. Dengan setiap teriakan Bogut, Hammer of Doom akan menimpa tubuh Stephen, dan terdengar suara dentuman. Bogut sepertinya sudah lama menekannya dan akhirnya mendapat kesempatan untuk meledak. Bahkan, dia menekannya untuk waktu yang lama. Begitu dia muncul di dunia ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dia memilih master yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Sampai dia bertemu Stephen. Manusia yang luar biasa ini pada awalnya tidak terlalu kuat, dia juga tidak jatuh ke matanya, tetapi orang seperti itu dengan teguh berada di jalan melawan pohon kehidupan. Awalnya, Bogut mengira Stephen sama seperti orang lain, dan pada akhirnya akan menjadi mayat tak dikenal di bawah komandonya. Namun siapa sangka bahwa orang inilah yang tidak menarik perhatiannya. Namun dalam waktu singkat selama 3 tahun, ia terus menciptakan keajaiban, dari semut menjadi raksasa. Benar sekali, di mata Bogut, Stephen adalah seorang raksasa, karena dia hampir dibunuh oleh Stephen dalam pertempuran itu. Jika bukan karena seseorang berkomplot melawannya, maka sekarang dia tidak akan ada lagi di dunia ini. Karena itu, Bogut sangat tertekan. Bahkan setelah Nirvana, dia tidak berani segera menemukan Stephen. Dia terus bersabar dan menjadi lebih kuat. Akhirnya, sampai sekarang, dia berani menghadapi Stephen. Tapi sekarang, Stephen telah digosok ke tanah olehnya, dan semua tekanan dan kebencian telah sepenuhnya dilampiaskan dengan palu yang berat. Hari ini, dia seperti bayi yang baru lahir. Panggilan, panggilan, panggilan. Suara napas berat muncul di tubuh Bogut untuk pertama kalinya. Beberapa palu tadi adalah palu terkuat yang telah dipalu Bogut sejak dia mendapatkan kembali ingatannya. Tempat dia dan Stephen berada telah tenggelam sangat dalam, dan kedalaman seluruh tanah telah tenggelam lebih dari 10 meter. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, sebuah lubang besar terbentang ratusan meter. Ini pasti cukup untuk membawa serangkaian serangan yang memasuki catatan sejarah, dan di bawah rangkaian serangan ini, Stephen telah kehilangan gerakan apapun, lapisan puing menutupi Stephen, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya. Senyum muncul di sudut mulut Bogut. Meski sangat lelah, dia akhirnya membunuh Stephen dan orang kepercayaannya. Di bawah hasil seperti itu, tidak peduli seberapa lelahnya, itu sangat berharga. Garis-garis merah di tubuh Bogut mulai surut sedikit demi sedikit. Ini adalah kondisi terkuatnya, dan dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Semakin lama dia mempertahankannya, semakin besar kerusakan pada tubuhnya. Oleh karena itu, setelah dia memutuskan bahwa Stephen harus mati, dia mengangkat kondisi tersebut dari tubuhnya. Kemudian Bogut membungkuk dan meraih puing-puing. Dia ingin mengambil tubuh Stephen dari dalam, dan kemudian mengeluarkan kerangka dewa dari tubuhnya, sehingga dia dapat mengintegrasikan kembali kerangka dewa ke dalam tubuhnya, dan pada saat itu, dia akan menjadi klan Titan yang lengkap. Dengan bantuan dari pohon kehidupan, hari kembali ke Titan tidak akan lama lagi. Saat Bogut memasukkan tangannya ke tumpukan puing, sebuah tangan tiba-tiba menangkap tangannya di tumpukan puing. Bogut terkejut. Saat berikutnya, sebuah kaki ditendang keluar dari puing-puing. Tendangan ini sangat cepat sehingga Bogut tidak memiliki ruang untuk bertahan, tubuhnya langsung ditendang, dan dia terbang ke arah langit. Kemudian, di tumpukan puing di bawah Bogut, sesosok tubuh keluar dari tumpukan puing dengan keras. Sosok ini sangat cepat, dan seluruh orang terbang dari tanah ke udara seperti kilat. Dalam sekejap, sosok ini sudah sampai di depan Bogut, sejajar dengan Bogut. Bogut melihat satu sama lain. Ada raut kaget di wajahnya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak punya apa-apa? Seru Bogut. Stephen, yang muncul di depannya saat ini,
Kecuali sedikit darah di sudut mulutnya, tidak bisa lagi melihat luka kulit di tubuhnya. Bab 2892. Di bawah pukulan kerasnya, Stephen tidak menderita trauma kulit apapun. Bogut merasa kognisinya benar-benar ditumbangkan saat ini. Menurut pendapatnya, bahkan anggota klan Titan yang bertubuh penuh pun tidak bisa selamat setelah menahan begitu banyak pukulan berat darinya. Saya khawatir hanya tubuh para Titan dengan tubuh pamungkas ke atas yang dapat menahan pukulan beratnya tanpa trauma. Bagaimana tidak mungkin? Stephen membuat ekspresi main-main di bibirnya, dan kemudian dia mengepalkan tangan kanannya dan membanting ke arah Bogut. Bogut bereaksi dengan cepat dan langsung menempatkan Doomhammer di depannya. Ledakan. Tinju Stephen mengenai Hammer of Doom, meledakkan Destroyer dan Bogut. Dan saat Bogut terbang, Stephen berakselerasi dan terbang langsung menuju Bogut. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli, karena dia sangat kuat sekarang, dan yang harus dia lakukan adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Bogut dalam waktu sesingkat mungkin. Sosok Stephen maju dengan cepat di udara, dan dalam sekejap dia datang ke depan Bogut, dan kemudian, di udara, Stephen melancarkan serangan sengit terhadap Bogut. Tinjunya memukul Bogut seperti badai. Bogut terus berusaha menghindar, tetapi dia tidak berdaya di udara, dan dia tidak bisa menahan Stephen, yang bisa terbang. Ketika kecepatan pemblokiran Bogut tidak bisa mengimbangi serangan Stephen. Lebih cepat, tinju Stephen akhirnya mendarat di Bogut. Yang ini mengemas pukulan yang kuat. Pukulan ini langsung melontarkan Bogut dari udara ke tanah. Karena terlalu banyak tenaga, saat Bogut menghantam tanah, gelombang kejut menyebar ke sekeliling yang terlihat dengan mata telanjang. Bogut bereaksi sangat cepat dan berdiri tiba-tiba dari tanah. Dalam sekejap, tato merah muncul di tubuh Bogut. Formulir ketiga dibuka tanpa syarat. Saat ini, Stephen di langit jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Bogut mencengkeram Doomhammer di tangan kanannya. Ukuran Doomhammer langsung meningkat. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Bogut meraung, dan ketika Stephen mendekat, dia menyapukan Hammer of Destruction di tangannya ke arah Bogut. Ledakan. Setelah suara keras, Hammer of Doom menghantam Stephen. Hanya saja kali ini, Stephen tidak terbang. Dia berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Kepala Doomhammer hampir setengah dari ukuran tubuhnya. Palu sebesar itu menimpanya, tapi itu tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Gelombang kejut yang mengerikan keluar dari sisi lain tubuh Stephen, bahkan menerpa sebuah sepeda motor tidak jauh dari sana. Bogut terkejut. Saat ini, ia berada dalam bentuk ketiga, kondisi fisiknya telah mencapai puncaknya, dan ditambah dengan Doomhammer, kekuatannya sudah bisa dikatakan mendekati level seluruh tubuh klan Titan yang memukul dengan seluruh kekuatannya. Ya, dia tidak memiliki kerangka, tetapi dia memiliki efek yang hampir sama dengan serangan penuh para Titan. Namun meski begitu, dia tidak bisa mengguncang Stephen. Setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan Bogut terjadi. Stephen mengangkat tangannya dan menekannya di ujung Doomhammer. Benda ini bukan milikmu. Stephen meraung dengan marah, tiba-tiba menarik kelima jarinya, memegang Hammer of Doom, lalu mengayunkannya dengan paksa. Kekuatan yang kuat tiba-tiba menarik Doomhammer dari tangan Bogut, dan kemudian seluruh palu itu terbang ke kejauhan. Tidak, teriak Bogut, bergegas menuju Doomhammer. Dengan Doomhammer, dia bisa bertarung bolak-balik dengan Stephen, tetapi tanpa Doomhammer, dia sama sekali tidak percaya diri untuk melawan Stephen sekarang. Bab 2893. Namun, bisakah Stephen membiarkannya mengejar Hammer of Doom? Jawabannya negatif. Stephen melangkah ke depan Bogut, lalu mengayunkan tangan kanannya membentuk lingkaran ke arah Bogut. Bogut meletakkan tangannya di depannya. Ledakan. Setelah suara keras, lengan Bogut bengkok dengan aneh. Dengan satu pukulan, Bogut dipatahkan. Stephen tidak berhenti. Dia melambaikan tinjunya dan meledak ke arah Bogut satu demi satu. Bang bang bang.
Bogut mengayunkan tangannya yang patah untuk memblokir, tetapi hasil akhirnya adalah tangannya dipukul seperti cambuk 9 bagian raksasa, dan tulang di dalamnya dipecah menjadi beberapa bagian yang tidak diketahui. Bogut dengan cepat menjauh dari Stephen, menatap Stephen dengan ketakutan di matanya. Saat ini, pertempuran Stephen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia terkejut mengapa Stephen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mengapa ini terjadi? Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bogut bertanya dengan penuh semangat. Aku akan memberitahumu setelah kamu mati. Stephen mencibir, dan melaju menuju Bogut. Melihat Stephen bergegas mendekat, Bogut ketakutan. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa lagi menjadi lawan Stephen. Stephen, yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, telah lama berada di luar jangkauan yang bisa dia tangani. Bogut berbalik dan lari ke kejauhan. Tidak ada yang memalukan untuk melarikan diri jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Meskipun tangannya terluka, kakinya masih utuh. Selama dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, dia percaya bahwa dia pasti akan. Lari kenapa lari? Petik 2. Stephen tiba-tiba muncul di depan Bogut, menghalangi jalan Bogut. Kamu, murid Bogut tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Stephen dengan ngeri. Sama seperti kamu sudah lama ingin membunuhku, aku juga sudah lama ingin membunuhmu. Terakhir kali aku tidak dapat membunuhmu karena orang lain menggangguku. Kali ini, tidak ada yang akan menghentikanku. Hari ini kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Bogut, kata Stephen dengan niat membunuh. Wajah Bogut tenggelam seperti air. Dia menatap Stephen dan berkata, kemampuan pemulihan saya jauh di luar imajinasi Anda. Anda mungkin dapat menyakiti saya, tetapi Anda tidak akan pernah mencoba membunuh saya. Setelah selesai berbicara, Bogut menjabat tangannya. Titik. Tangan yang dipukul seperti cambuk 9 bagian sudah utuh saat ini. Saya ingin melihat apakah Anda, yang telah dimutilasi menjadi ribuan keping, masih bisa pulih. Stephen tertawa bercanda. Wajah Bogut pucat pasi. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan bayang-bayang kematian. Stephen tidak ingin memberi Bogut waktu untuk berjuang, jadi dia berjalan menuju Bogut. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat mengubah apapun. Dunia pada akhirnya akan kacau balau, dan pohon kehidupan pasti akan bangkit dari kekacauan. Kata Bogut. Jangan khawatir, setelah kamu mati, pohon kehidupan berikutnya, kata Stephen, dan bergegas menuju Bogut dengan kecepatan yang dipercepat. Jika kamu berani membunuhku, sebagian besar orang di kota Huaden akan dimakamkan bersamaku. Bogut meraung marah. Stephen berhenti tiba-tiba, menatap Bogut dengan cemberut dan bertanya, apa yang kamu katakan? Petik 2. Saya telah menempatkan banyak telur goreng berenergi tinggi di bagian kota yang padat penduduk. Selama saya mati, telur goreng akan dihancurkan. Ledakan, puluhan ribu orang akan terbunuh saat itu. Teriak Bogut keras. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Aku akan percaya omong kosong semacam ini. Stephen berkata dengan jijik. Bab 2894. Hari ini aku tahu kamu menyiapkan penyergapan untuk menungguku. Apakah kamu pikir aku tidak akan menyiapkan kartu untuk diriku sendiri? Orang-orangku sudah tersebar di seluruh kota. Begitu aku mati, mereka akan segera bertindak. Stephen, Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai kata-kata saya. Anda dapat membunuh saya, tetapi kemudian Anda akan menjadi pendosa di kota ini. Stephen, tidakkah Anda ingin menjadi pahlawan? Hari ini saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk membiarkanmu menjadi pahlawan. Hahaha. Bogut tertawa terbahak-bahak, mundur sedikit, lalu berbalik dan lari. Keadilan tidak akan pernah berkompromi seperti kejahatan. Padahal banyak biaya yang harus dibayar dalam perjalanan untuk mengejar keadilan. Stephen menatap Bogut yang akan pergi, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Di kejauhan, Bogut melaju kencang. Stephen, kamu benar-benar kuat,
sangat kuat sehingga aku tidak bisa menandinginya, tetapi kamu memiliki kelemahan yang fatal. Kamu terlalu suka menjadi pahlawan. Selama kamu memahami kelemahanmu ini, kamu tidak akan pernah menjadi mampu. Gu saat dia sedang berpikir penuh kemenangan, dia tiba-tiba mendengar suara menembus udara di belakangnya. Bogut tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Stephen berjarak kurang dari 10 meter darinya. Bogut menjadi pucat karena ketakutan, berbalik menghadap Stephen dalam posisi defensif, dan berteriak keras, "Stephen, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan begitu banyak orang dimakamkan bersama saya? Demi keselamatan lebih banyak orang, maka saya lebih suka jadilah orang berdosa ini," kata Stephen, berjalan ke arah Bogut dengan langkah cepat dan meninju wajah Bogut. Tinju ini mengandung kekuatan tertinggi Stephen, dan juga berisi jalan keadilan di dunia. Ketika Stephen meninju pukulan ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa, dan dia tidak lagi memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Bahkan jika suara ledakan akan menyebar ke seluruh kota Huadeng setelah beberapa saat, bahkan jika dia harus membayar harga untuk mereka yang terbunuh, dia tidak akan ragu. Keadilan tidak akan pernah dipaksakan oleh kejahatan. Hari ini, dia akan membunuh Bogut. Ini adalah pukulan terkuat yang pernah dilakukan oleh manusia. Pukulan ini menembus udara dan sepertinya merusak ruang. Pukulan ini juga merupakan pukulan keadilan ekstrim. Kejahatan apapun, Xiao, akan dihancurkan di depan pukulan ini. Stephen meraung dengan marah. Raungan ini adalah kondensasi dari semua amarahnya dalam 3 tahun terakhir. Dengan raungan, tinju Stephen mendarat di tangan Bogut. Ledakan. Tanpa ketegangan, lengan Bogut langsung terputus. Bukan itu saja, tinju Stephen terus masuk, menekan dinding Bogut yang rusak dan mengenai wajah Bogut. Ledakan. Tinju Stephen menghantam wajah Bogut melalui lengan Bogut. Kekuatan teror meledak sepenuhnya saat ini. Wajah Bogut mula-mula cekung, lalu kepalanya mulai berubah bentuk. Kekuatan mengerikan berkecamuk di kepala Bogut. Ketika kepala Bogut berubah bentuk sampai batas tertentu, akhirnya kepalanya tidak bisa lagi menahan tekanan yang sangat besar. Bang! Ini seperti balon yang diisi udara dan meledak. Kepala Bogut juga dibombardir oleh benturan yang sangat besar. Darah, bercampur dengan beberapa hal acak, terciprat di belakang Bogut. Adegan berhenti pada titik ini. Tinju Stephen berhenti, melayang di atas leher Bogut. Bogut berhenti, dan seluruh orang itu berdiri diam, kepalanya tidak lagi tahu kemana perginya. Darah menetes dari kepalan tangan Stephen sedikit demi sedikit. Bab 2895. Stephen terengah-engah dengan cepat. Pukulan barusan telah menghabiskan kekuatannya hingga ekstrim. Itu adalah pukulannya dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini menghancurkan seluruh kepala Bogut. Namun, ini tidak cukup. Xiao Qiantian datang dengan pedang. Stephen meraung dengan marah. Suara itu menyebar jauh. Saat berikutnya, pedang terbang ditembakkan dari kejauhan. Pedang terbang ke arah Stephen dengan angin dingin yang pahit, jatuh dari udara, dan ditangkap oleh Stephen. Aku berkata, aku akan mencabik-cabikmu. Stephen memandang tubuh tanpa kepala Bogut dengan acuh tak acuh, dan memotong Frostmourne di tangannya. Darah menodai pedang Frostmourne merah. Tampaknya karena kekuatan embun beku di tubuh pedang, semua darah berubah menjadi es batu berwarna darah. Tubuh Bogut berserakan di tanah. Bogut dipotong menjadi beberapa bagian yang tidak diketahui, secara harfiah tercabik-cabik. Stephen mengangkat kepalanya dan meraung marah, melempar Frostmourne ke udara. Frostmourne terbang langsung ke kejauhan dan menghilang di depan Stephen. Tik-tok. Hujan turun dari langit, tetes demi tetes. Perlahan, hujan semakin deras. Begitulah hujan deras datang, di akhir pertempuran. Darah di tubuh Stephen mengalir ke tanah di bawah hujan deras. Stephen memandangi mayat yang berserakan di tanah dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang. Kamu seharusnya tidak bisa ke Nirwana, kan?
Di tanah, darah mayat Bogut mengalir jauh. Stephen menatap mayat di tanah, dengan ekspresi lega di wajahnya. Akhirnya, selesai. Stephen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Saat ini, dia lebih bahagia dari sebelumnya, karena sebuah batu yang membebani hatinya akhirnya dihancurkan olehnya. Dalam hidupnya, Bogut dan pohon kehidupan jelas merupakan musuh terbesar, dan di antara keduanya, Bogut jauh lebih berbahaya daripada pohon kehidupan, tanpa alasan lain selain Bogut adalah alien. Betapapun berbahayanya pohon kehidupan bagi dunia, ia juga merupakan organisasi penduduk bumi, dan mustahil baginya untuk memiliki gagasan untuk menghancurkan dunia, tetapi Bogut berbeda. Di mata Bogut, penduduk bumi adalah makhluk peradaban rendah, sama seperti kita manusia melihat ayam dan bebek seperti ayam dan bebek, dan bumi adalah peternakan, bahkan jika seluruh peternakan dihancurkan, dia tidak akan memiliki beban psikologis. Sekarang, pria itu akhirnya mati. Dia dipotong-potong sendiri, dan dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan lagi. Musuh seumur hidup ini akhirnya menghilang dari dunia ini. Air mata akhirnya mengalir dari mata Stephen. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini, dan telah mengalami terlalu banyak. Pada saat ini, dia penuh dengan emosi di dalam hatinya. Setelah sekian lama, tidak ada ledakan, dan Stephen tidak melihat di mana nyala api membubung ke langit. Stephen mengangkat kakinya, menginjak sepotong daging di depannya, dan menghancurkan potongan daging itu. Kamu akan berbicara omong kosong hanya untuk bertahan hidup. Petik 2. Stephen tersenyum bercanda, lalu berbalik dan berjalan ke kejauhan, mengambil Doomhammer yang berserakan di tanah. Bogut memberiku lebih dari 0,1% energi dengan palu. Bahkan pisau kerangka dan perisai horor tidak bisa menghentikanmu. Peradaban Wang Xiaor terlalu menakutkan, gumam Stephen. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Stephen pergi, sekelompok orang berjas hitam datang ke tempat Stephen melawan Bogut. Bab 2896. Setelah para pria menggeledah tempat kejadian, mereka mengemasi beberapa bagian tubuh Bogut dan membawanya pergi dari tempat kejadian. Di sisi lain, Stephen kembali ke studio dengan Hammer of Doom. Begitu sampai di studio, Stephen dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Seluruh studio ditutupi dengan kristal es, seolah-olah berada di dunia es dan salju. Di dunia es dan salju ini, kekacauan telah jatuh ke tanah, menjadi patung es, dan lawan asli Zhao Tuntian juga jatuh ke genangan darah. Zhao Tuntian duduk di tanah, gemetar dengan tangan terlipat, dan mengutuk di mulutnya. "Oh Xiao, apa yang kamu lakukan dalam pertarungan sebesar ini? Aku sangat kedinginan." Petik 2. Aku tidak menyangka akan memicu Frostmourne bentuk kedua, maaf. Xiao Chentian menggaruk kepalanya. Rasa malu. Apakah kamu sudah selesai? Stephen masuk ke studio dan bertanya. Ah, Stephen, kamu di sini. Kemana saja kamu? Aku tidak bisa mendapatkan fotomu, tapi keduanya. Lei Meng, yang bersembunyi di samping dan terbungkus selimut, bergegas ke Stephen. Saya pergi ke tempat yang lebih jauh, kata Stephen. Kita sudah selesai, mengetahui takdir, kamu juga sudah selesai. Tanya Xiao Chentian. Stephen, paluku. Zhao Tuntian melihat sekilas Stephen. Dengan Doomhammer di tangannya, dia berteriak kegirangan. Aku sudah selesai, kata Stephen, melempar Doomhammer ke Zhao Tuntian. Zhao Tuntian menangkap Hammer of Doom dan memeluknya dengan erat. Maafkan aku bayi kecilku, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi, bahkan jika aku tidur, aku akan memelukmu untuk tidur. Zhao Tuntian berkata dengan penuh semangat. Stephen berjalan menuju Xiao Chentian dan bertanya, mengapa studio ini berubah menjadi seperti ini? Petik 2. Ini sangat rumit, ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bicara di tempat lain. Kata Xiao Chentian. Oke, aku akan menelepon, kata Stephen, dan menelepon Warner.
Sudah waktunya orang-orangmu datang dan membersihkan medan perang, kata Stephen. Sudah selesai, tanya Warner. Yah, semuanya sudah berakhir, kita menang, kata Stephen. Oke, itu, Tuan Stephen, jika Anda bisa, saya harap Anda dapat menyisihkan 1 jam untuk kami. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Tentu saja, kami akan mengajukan pertanyaan jika Anda benar-benar sukarela, kata Warner. Mari kita bicarakan nanti, masih ada yang harus kita lakukan, kata Stephen, menutup telepon, lalu meninggalkan studio bersama Zhao Tuntian dan Xiao Chentian. Raymond tidak pergi, dia buru-buru memanggil kembali semua staf yang kabur. Bagaimana siaran langsungnya tadi? Apakah kamu sudah menangkap bagian yang paling menarik? Bagaimana peringkatnya sekarang? Petik 2. Lei Meng sedang sibuk di lantai bawah, sementara Stephen, Xiao Chentian dan yang lainnya datang ke atas ruang resepsi Raymond. Begitu Zhao Tuntian memasuki ruang tamu, dia langsung berlari ke kamar mandi dan mandi air panas. Stephen dan Xiao Chentian duduk di sofa. Ceritakan tentang kamu dulu, Stephen bertanya. Ya, setelah kamu pergi, pertarungan antara aku dan Chaos menjadi sengit. Chaos sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, apalagi setelah dia meminum obat spesial mereka, bahkan aku yang menggunakan Frostmourne juga bukan lawannya. Saya ditekan olehnya dengan sangat buruk dan hampir kalah. Pada saat ini, saya secara tidak sengaja mengaktifkan bentuk kedua Frostmourne, menggunakan Domain Frost. Domain Frost sangat kuat. Dia bahkan secara langsung mempengaruhi darah pihak lain. Meskipun tidak akan membekukan darah pihak lain, itu akan sangat memperlambat aliran darah, dan kemudian memperlambat tindakan dan reaksi pihak lain. Justru karena inilah saya membalikkan kerugian. Pada akhirnya, kekacauan dikalahkan. Xiao Chentian menjelaskan secara singkat. Frostfield langsung bertindak pada darah. Sangat mengagumkan. Stephen bertanya dengan ngeri. Ya, saya menemukan bahwa apakah itu Frostmourne atau Doomhammer, mereka akan memiliki bentuk kedua, dan bentuk kedua lebih kuat dari bentuk pertama. Saya curiga bahkan mungkin ada bentuk ketiga, tapi itu hanya sementara. Itu tidak ditemukan, kata Xiao Chentian. Bagaimana dengan Tuntian? Bagaimana dia mengalahkan lawan-lawan itu? Tanya Stephen. Aku beruntung. Frost Domain Frostmourne adalah serangan jarak jauh. Itu tidak hanya membekukan kekacauan itu, tetapi juga membekukan lawanku. Lalu aku hanya memanfaatkannya, kata Zhao Tuntian dari dia keluar dari kamar mandi dan berkata. Lagi pula kamu memakai jubah mandi. Stephen memutar matanya. Semua orang laki-laki, apa yang kamu takutkan, kata Zhao Tuntian dengan acuh tak acuh. Begitu suara itu jatuh, pintu ruang tamu didorong terbuka. Raymond masuk dari luar dengan kamera di bahunya. Bab 2897. Semua penonton, aku akan berada di sini untukmu lain kali. Lei Meng memegang kamera dan berbicara saat syuting, tetapi dia melihat Zhao Tuntian dengan pantat telanjang. Zhao Tuntian juga melihat Lei Meng, dan ketika dia melihat kamera yang dibawa Lei Meng, seluruh kepalanya sedikit bingung. Setelah 1/10 detik, Zhao Tuntian tiba-tiba berbalik dan bergegas ke kamar mandi. Tidak apa-apa, Tuan Zhao, lingkungan berita di Stars and Stripes kita masih sangat santai, dan tidak akan melakukan apapun untukmu karena tubuh telanjangmu. Teriak Lei Meng dengan tergesa-gesa. Hahaha. Stephen tidak bisa menahan tawa, sangat bahagia. Xiao Chentian di samping juga tidak bisa menahan tawa, dia sudah lama tidak rileks seperti sekarang, seolah-olah dia benar-benar lega saat ini. Stephen, dapatkah Anda memberitahu saya tentang pertempuran Anda dengan orang tak dikenal tadi? Saya pikir penonton di depan TV harus benar-benar ingin tahu, kata Raymond. Maaf Raymond. Saya perlu berbicara dengan saudara-saudara saya sekarang, saya dapat memberi Anda waktu besok, kata Stephen meminta maaf. Oke, penonton di depan TV hanya bisa menunggu besok,
Oke semuanya, ini laporan langsung dari Tuan Studio. Setelah Lei Meng selesai berbicara, dia melambai ke Stephen dan meninggalkan ruang tamunya dengan kamera. Stephen, ceritakan tentangmu, bagaimana kamu mengalahkan Bogut. Bogut mengambil Doomhammer yang menelan langit, jadi pasti sangat membingungkan, kan? Melihat Raymond pergi, Xiao Chentian bertanya ragu. Stephen mengangguk, baru saja akan berbicara, Zhao Tuntian keluar dari kamar mandi. Kali ini Zhao Tuntian mengenakan celana. Nasib, aku yang harus disalahkan atas masalah ini. Jika aku tidak memutuskan untuk menyerang Bogut, aku tidak akan dirampok dari Hammer of Doom olehnya, kata Zhao Tuntian meminta maaf. Tidak apa-apa, kata Stephen cepat. Bukannya kamu bilang tidak apa-apa. Aku membuat kesalahan besar. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jika bukan karena kamu, mungkin kita bertiga akan mati di sini kali ini. Aku sudah dewasa sekarang. Aku harus menanggung kesalahanku. Zhao Tuntian berjalan di depan Stephen sambil berbicara, lalu berlutut di depan Stephen. Apa yang kamu lakukan? Stephen dengan cepat mendukung Zhao Tuntian. Saya minta maaf kepada Anda, mengakui kesalahan saya, dan menghukum saya. Jika tidak, saya tidak akan merasa nyaman di masa mendatang, kata Zhao Tuntian dengan serius. Berdiri dulu. Sejujurnya, aku berharap palumu dirampok, kata Stephen. Apa? Zhao Tuntian menatap Stephen dengan heran. Jika saya Bogut, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencuri palu Anda dalam keadaan seperti itu, karena palu Anda tidak memiliki batasan penggunaan, dan siapapun dapat menggunakannya. Ini berbeda dari Frostmourne Xiao Tua, dan Bogut selalu ketika saya melihat Anda, saya akan memprovokasi Anda, yang membuat saya sangat yakin bahwa dia ingin merebut Doomhammer Anda. Dia memprovokasi Anda karena dia ingin Anda menyerangnya. Begitu Anda menyerangnya, dengan kekuatannya, dia akan memiliki kesempatan untuk merebutnya. Hammer of Doom Anda. Stephen berkata, karena kamu tahu semuanya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu lebih mengingatkanku, katakan padaku bahwa dia ingin mengambil paluku, maka aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Kata Zhao Tuntian dengan gembira. Karena, aku ingin dia mengambil palumu secara alami, kata Stephen dengan sinar di matanya. Zhao Tuntian tertegun. Tidak hanya Zhao Tuntian yang tertegun, bahkan Xiao Chentian juga tertegun. Apa yang ada di benak Stephen sehingga dia ingin Bogut mengambil palu Zhao Tuntian? Kamu harus tahu bahwa aku bisa mengandalkan pertempuran dengan orang lain untuk mengisi ulang kerangka di tubuhku. Tanya Stephen. Aku tahu ini, tapi bukankah ada batasannya? Jika kekuatan lawan terlalu kuat, di luar kemampuanmu untuk bertahan, dan kamu terluka, lalu apa gunanya mengisi ulang? Dengan kekuatan Bogut, ada penambahan Doomhammer, bagaimana berkali-kali bisakah kamu menanggungnya? Kata Zhao Tuntian. Aku bisa menahan banyak pukulan. Stephen berkata dengan bangga, aku tidak menyombongkan diri, kekuatan tubuhku, bahkan jika aku memegang telur pemandu di tanganku, kurasa itu tidak akan membunuhku. Dengan milikku tubuh tidak ada masalah dengan melawan Doomhammer yang digunakan oleh Bogut. Lalu biarkan dia memukulmu dengan palu untuk mengisi ulang energimu. Xiao Chentian bertanya dengan serius. Ya, jika Anda ingin mengisi ulang melalui pertempuran, Anda memerlukan pertempuran dengan intensitas tinggi. Anda harus tahu ini. Selain itu, seiring kemajuan pengisian ulang, efek pengisian ulang yang dihasilkan pertempuran juga akan menjadi lebih buruk. Sekarang ini, sangat sulit bagi saya untuk menemukan seseorang yang dapat menagih saya dengan kekuatan yang cukup, dan Bogut adalah kandidat terbaik. Dia cukup kuat untuk melawannya dan menahan serangannya. Itu cukup untuk menagih saya banyak. Jika dia dipasangkan dengan Doomhammer, efek pengisian pasti akan lebih kuat. Berdasarkan ide ini, saya tidak mengingatkan Tuntian, dan faktanya seperti yang saya duga, Bogut menyambar Doomhammer yang menelan langit, dan kemudian menggunakan Doomhammer untuk melawan saya. Selama pertempuran,
tubuh saya secara spontan mengisi ulang kerangka mesin. Selain itu, setiap serangan oleh Bogut, itu dapat mengisi ulang kerangka mesin saya, dan kisaran pengisian ulang maksimum telah mencapai 0,1% setiap saat. Stephen berkata dengan penuh semangat. 0,1%. Menakutkan. Xiao Chentian bertanya dengan ngeri. Anda tahu, dia pernah berlatih dengan Stephen dengan Zhao Tuntian sebelumnya. Setelah beberapa jam latihan, kemajuan pengisian hanya 100%. Beberapa 0 dan 0, dan ternyata orang menghancurkan 0,1% energi dengan satu palu. Seberapa mengerikan intensitas serangan ini. Ya, Bogut dipasangkan dengan Doomhammer, kekuatan serangannya lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika tubuhku tidak berevolusi, dan kekuatan fisikku jauh melampaui sebelumnya, kurasa. Kali ini aku akan berada dalam bahaya, hanya dengan beberapa palu, Bogut mungkin bisa menghancurkanku menjadi Meat Loaf. Stephen berkata dengan serius. Ini, kamu benar-benar memanfaatkan ini. Kamu tahu, kamu terlalu kuat. Sayangnya, aku cukup bodoh untuk berpikir bahwa malam ini akan menjadi pertarungan yang menentukan 1 lawan 1. Pada akhirnya, kamu beruntung, dan Anda bahkan memperlakukan Bogut sebagai pekerja gratis. Luar biasa, ini terlalu kuat, kata Zhao Tuntian dengan kagum. Ada terlalu sedikit pekerja seperti Bogut, dan seluruh dunia mungkin tidak akan menemukan yang lain. Hanya serangannya yang bisa memberiku energi yang cukup. Anda, atau orang lain, saya ingin kemajuan pengisian saya mencapai 100%, hampir tidak mungkin, karena efek pengisian tingkat pertempuran yang sama akan berkurang saat saya melangkah lebih jauh, jadi saya harus menemukan kekuatan bertarung yang cukup kuat. Stephen berkata, jadi, Bogut mengejarmu untuk waktu yang lama, lalu kamu membunuhnya. Apakah itu yang Anda maksud? Zhao Tuntian bertanya. Ya. Stephen mengangguk. Lalu berapa banyak energi yang telah kamu isi sekarang? Zhao Tuntian bertanya. 90%. Stephen berkata. 90%. Baik, Zhao Tuntian dan Xiao Chentian menunjukkan ekspresi ngeri. Berapa sebelumnya? Xiao Chentian bertanya. Itu lebih dari 70% sebelumnya. Dalam pertarungan ini, Bogut meningkatkan energiku lebih dari 10%. 10%. Stephen berkata. Bab 2898. Apakah Bogut tahu bahwa dia meminta bayaran untukmu? Zhao Tuntian bertanya dengan ekspresi aneh. Mungkin kamu tahu, atau kamu tidak tahu. Stephen mengangkat bahu. Sangat menyedihkan. Aku mencoba yang terbaik untuk membunuhmu, tetapi pada akhirnya itu menuntutmu. Jika Bogut benar-benar tahu tentang ini, dia akan sangat marah. Zhao Tuntian tertawa bercanda. Mengetahui takdir, apakah kamu yakin Bogut benar-benar mati? Tanya Xiao Chentian. Stephen berkata dengan pasti. Alasan mengapa dia begitu yakin bukan tanpa alasan. Setelah membunuh Bogut, dia bertanya kepada si idiot apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan Bogut sepenuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk bangkit kembali, si idiot, dan berkata pada saat itu. Bogut yang kepalanya hancur berkeping-keping tidak memiliki kemungkinan nirvana, tentunya jika ingin benar-benar yakin bisa menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, atau dibakar saja menjadi abu. Saat itu, tidak mudah untuk membakar menjadi abu dalam keadaan seperti itu, dan dengan kekuatan tubuh Bogut, mungkin butuh waktu lama untuk terbakar menjadi abu, sehingga ia memilih untuk mencabik-cabik jenazah. Itu tidak akan dibangkitkan, orang itu, aku merasa gemetar ketika melihatnya. Zhao Tuntian berkata dengan penuh semangat. Sekarang Bogut telah disingkirkan, hanya ada satu pohon kehidupan yang tersisa. Xiao Chentian berkata dengan serius. Atau, ada lebih dari satu pohon kehidupan, kata Stephen dengan sungguh-sungguh. Lalu siapa lagi? Xiao Chentian bertanya. Illuminati, bukankah itu sekutumu? Xiao Chentian bertanya dengan heran. Kunci metaverse belum ditemukan, dan saya curiga kunci metaverse ada di Illuminatis Beverly Manor, tapi Su Zhenping tidak pernah mengakuinya.
Dunia tidak akan berhenti karena kematian Bogut. Konspirasi tidak akan berhenti karena kematian Bogut. Kami hanya menyelesaikan satu tujuan kecil, dan ada lebih banyak tujuan yang perlu kami capai, kata Stephen. Jalan masih panjang, Xiao Chentian berkata dengan serius. Jalan masih panjang. Stephen mengangguk dengan emosi. Keadaan pikirannya yang santai tadi menjadi tegang lagi. Baginya, dia seperti mesin. Dia harus terus bergerak maju, menghancurkan semua orang dan organisasi yang berdiri di depannya. Bogut sudah mati, tapi ceritanya masih jauh dari selesai. Titik. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing. Namun, bagi banyak stars and strippers, hari ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Stephen mengeluarkan ultimatum 24 jam ke pohon kehidupan, dan akibatnya, Herald Media diserang oleh preman tak dikenal pada dini hari. Seluruh proses penyerangan disiarkan langsung ke ribuan rumah tangga hampir bersamaan oleh kamera di tempat kejadian. Orang-orang melihat pertempuran antara kekuatan super, dan bahkan melihat beberapa hal nyata, seperti palu yang tiba-tiba menjadi lebih besar, seperti pedang yang dapat mengubah seluruh studio menjadi dunia es dan salju. Sebelumnya, kemunculan Superman menambah banyak fantasi di dunia ini, namun kini kemunculan Doomhammer dan Frostmourne telah menambah banyak warna di dunia ini. Banyak orang hanya menemukan saat ini bahwa dunia ini tampaknya sedikit keluar dari kognisi aslinya. Meskipun semua orang menganggapnya fantastis dan nyata, siaran langsung di pagi hari masih membuat banyak orang sangat kecanduan, dan stasiun TV juga menarik banyak pemirsa karena ini, dan peringkatnya berulang kali memecahkan rekor. Dan dalam siaran langsung ini, ada satu hal yang disesali oleh banyak orang, yaitu di tengah pertempuran, Stephen yang terkuat dan lawannya meninggalkan studio, dan kamera langsung tidak dapat terus merekam kedua orang tersebut. Gambar pertempuran. Untungnya, Walden City memiliki banyak probe pengawasan. Penyelidikan ini merekam banyak adegan pertempuran Stephen dengan Bogut, dan bahkan percakapan antara keduanya, dan hal-hal ini diposting di internet setelah fajar, yang dengan cepat menarik perhatian besar. Stephen tidak tidur semalaman. Setelah dia selesai berkomunikasi dengan Xiao Chentian dan Zhao Tuntian, dia langsung bertemu dengan bos V, Warner. Karena pertarungan antara dia dan Bogut menimbulkan terlalu banyak keributan, Stephen di pihak Warner juga harus memberikan penjelasan, dan Warner juga berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang cerita di dalamnya. Stephen berterima kasih kepada Warner karena telah menyelamatkan muka dan tidak mengizinkan pejabat untuk campur tangan dalam urusan mereka, jadi dia memberitahu banyak detail kepada Warner. Warner mendapat banyak dari Stephen, dan kemudian kembali ke pemerintah untuk melapor kepada atasannya dengan puas. Setelah mengobrol dengan Warner, hari sudah subuh, dan Raymond mengirimkan banyak makanan enak ke Stephen dan yang lainnya. Menghadapi meja yang penuh dengan makanan lezat, Zhao Tuntian melepaskan kekhawatirannya dan mulai makan dengan gembira. Stephen dan Xiao Chentian sama-sama sedang terburu-buru, mereka mengunyah perlahan, dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata. Pukul 8 pagi, Tree of Life mengeluarkan pernyataan bahwa penyerangan yang terjadi di studio Herald Media Building di Walden City dini hari tadi tidak ada hubungannya dengan mereka, dan orang-orang yang terlibat dalam serangan itu tidak ada hubungannya dengan pohon kehidupan. Bab 2899. Pernyataan yang begitu jelas membuat Stephen menyadari sepenuhnya bahwa posisi Bogut di pohon kehidupan mungkin benar-benar seperti yang dia pikirkan. Dia memang menyendiri dari segalanya, tetapi dia adalah duri di pihak mereka yang berkuasa. Kalau tidak, jika dia benar-benar kepercayaan semua orang, maka pohon kehidupan akan melancarkan serangan terhadap Stephen dengan sembrono. Tentu saja, pohon kehidupan mungkin diam-diam berencana untuk membunuh Stephen, tetapi setidaknya untuk saat ini, pohon kehidupan belum membuat pernyataan apapun. Keyakinan telah terbunuh. Tidak ada pendirian untuk diam, dan masih beres, ini sudah menjelaskan semuanya. Meski Tree of Life baru saja mengeluarkan statemen, namun statemen ini tetap berguna,
setidaknya mereka sudah benar-benar meninggalkan diri mereka sendiri dan Bogut serta partinya. Namun, kematian Bogut, malaikat kekacauan, penangkapan malaikat kegelapan oleh V, dan pembunuhan sekelompok ahli super jelas merupakan pukulan fatal bagi pohon kehidupan. Ini jelas merupakan berita buruk bagi mereka. Dengan keluarga Bellamy hancur, kekuatan Roman, ayah baptis di pantai barat, pasti akan sangat berkurang. Menghadapi Kevin yang seperti serigala di pantai timur, peluang kemenangan Roman sudah tipis. Jika gagal, pohon rencana Life untuk menggunakan dunia bawah tanah untuk memengaruhi struktur bintang dan garis dan bahkan dunia pasti akan musnah. Dapat dikatakan bahwa sejak kemarin, kekuatan pohon kehidupan telah berkurang setidaknya 20%. Pohon kehidupan saat ini tidak lagi menjadi ancaman besar di mata Stephen, dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi kemungkinan kerusuhan di masa depan. Tepat ketika Stephen mengira perjalanannya ke Stars and Stripes akan segera berakhir, sebuah video tiba-tiba muncul di internet. Video itu berasal dari kamera pengintai, dan dalam video itu, Stephen dan Bogut berdiri berhadapan. Saat ini, Bogut sudah terluka parah. Dia menatap Stephen dan berkata dengan lantang bahwa dia telah meletakkan telur goreng di kota Huadeng. Kemudian Stephen mengabaikan ancamannya dan langsung membunuh Bogut. Munculnya video semacam itu seharusnya membuktikan bahwa Stephen telah membunuh penyerang, tetapi karena kata-kata Bogut dalam video tersebut, terjadi keributan di internet. Banyak netizen percaya bahwa tindakan Stephen membunuh penyerang hanya bisa dipuji, tetapi dia tidak bernegosiasi dengan penyerang pada saat kritis, dan membunuh pihak lain tanpa mengetahui apakah ancaman pihak lain itu nyata atau salah. Manifestasi mengabaikan orang-orang dari bintang dan garis. Bagaimana jika yang dikatakan penyerang tentang telur goreng itu benar? Akankah Stephen mampu menanggung kerugian jiwa dan harta benda akibat meledaknya telur goreng di berbagai tempat di kota Huadeng? Begitu suara seperti itu muncul, itu segera mendapat persetujuan dari banyak orang, dan suara keraguan dan pelecehan yang tak terhitung jumlahnya terhadap Stephen dengan cepat menyebar di internet. Banyak orang berpikir bahwa Stephen dapat memilih cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dalam situasi seperti itu, seperti melukai penyerang dan kemudian menangkapnya, sehingga dia dapat menyiksa penyerang dan bertanya kepadanya tentang telur goreng tersebut. Juga dimungkinkan untuk mengeksekusi penyerang setelah krisis pengeboman telur diselesaikan. Orang-orang menyalahkan Stephen karena terlalu sewenang-wenang, terlalu egois, dan sama sekali mengabaikan kepentingan nasional bintang dan garis serta keselamatan rakyat. Tentu saja, beberapa orang yang lebih rasional memberikan jawaban yang berbeda. Mereka berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, jelas tidak realistis menangkap penyerang hidup-hidup, jadi metode Stephen tidak berbeda. Tidak banyak suara seperti ini, jadi mereka dengan cepat tenggelam oleh omelan. Di dalam gedung media perintis, orang-orang ini gila, kata Zhao Tuntian dengan penuh semangat sambil memegang ponselnya. Bagaimana mereka bisa memarahi Stephen seperti itu? Kamu tahu, Stephen baru saja membunuh iblis terbesar di dunia. Adalah iblis, bagi mereka, Bogut adalah penyerang dengan identitas yang aneh, kata Xiao Chentian. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa menyalahkan Stephen seperti ini. Mungkinkah Stephen melepaskan Bogut karena perkataan Bogut? Dan fakta juga membuktikan bahwa pilihan Stephen saat itu benar. Telur goreng Anfang, bukankah ini selesai? Hasilnya bagus, jadi tidak apa-apa, kata Zhao Tuntian. Sirkuit otak netizen selalu jernih dan aneh. Tidak ada perbedaan antara kerajaan naga dan kerajaan bintang dan garis dalam hal ini. Mereka bisa menantang apa saja. Mereka tidak peduli apakah hasilmu bagus atau tidak, selama karena prosesnya cacat. Maka mereka akan melambaikan keyboard mereka untuk menyerang Anda. Anggap enteng saja, kata Stephen sambil tersenyum. Kamu bisa melihatnya secara terbuka, tapi lihat apa yang dikatakan di sini. Jika itu hanya diskusi umum, tidak apa-apa. Ini telah mengubahmu menjadi musuh negara,
mengatakan bahwa kamu hampir menyebabkan kota Huadeng jatuh ke dalam bom telur. Krisis. Jika Anda melihat ini lagi, ini bahkan lebih tidak masuk akal. Seseorang benar-benar meminta Anda untuk membayar kompensasi atas kerusakan jalan dan bangunan yang disebabkan oleh pertempuran Anda, kata Zhao Tuntian sambil menghadap Stephen dengan tangannya. Telepon genggam. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, tunggu saja waktu berlalu." Petik 2. Orang-orang jahat ini benar-benar berhati serigala. Zhao Tuntian berkata dengan marah. Saat ini, Raymond masuk dari pintu, dan di belakangnya ada beberapa orang berjas hitam. "Nasib, aku tidak bisa menghentikan mereka masuk, maaf," kata Raymond meminta maaf. "Siapa mereka?" Stephen bertanya. "Tuan Lin, halo, saya Ginobili dari Biro Keamanan Dalam Negeri Bintang dan Garis. Silakan ikut dengan kami," kata seorang pria parubaya yang kepalanya sedikit botak. "Mengapa Biro Keamanan Dalam Negeri mencari saya?" Stephen bertanya dengan curiga. "Mengingat fakta bahwa pertempuran yang Anda lakukan dengan penyerang aneh di kota Walden pada dini hari tadi telah mengancam keamanan tanah air kami datang kepada Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan di bawah perintah atasan kami. Mohon bekerja sama dengan pekerjaan kita," kata Ginobili. "Apakah kamu gila, mengetahui bahwa kamu menjaga perdamaian dunia?" kata Zhao Tuntian dengan penuh semangat. "Apa tujuan Tuan Lin? Kami akan menyelidiki hal ini. Tolong minta Tuan Lin untuk ikut dengan kami sekarang," kata Ginobili. "Semuanya, sepertinya saya hanya bisa kembali ke China nanti. Mengapa Anda tidak kembali dulu?" Stephen bertanya pada Zhao Tuntian dan Xiao Chentian sambil tersenyum. "Kembali dan kembali bersama," kata Zhao Tuntian. "Kami akan menunggumu," kata Xiao Chentian. "Oke." Stephen mengangguk, lalu menatap Ginobili dan berkata, "Pimpin jalan." Petik 2. "Oke, terima kasih atas kerja sama Anda." Ginobili mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Stephen keluar bersama, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Walden, markas besar keamanan dalam negeri. Ini adalah kunjungan pertama Stephen ke tempat ini. Dia pernah ke tempat serupa, seperti Departemen Kepolisian Kota Walden dan Markas V, tetapi Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak pernah melakukan kontak, akan menyalahkan diri sendiri di sini. Stephen dibawa ke ruang interogasi. Bab 2900. Dikatakan sebagai ruang interogasi, tetapi lingkungannya sebenarnya sangat bagus, tidak memiliki tata letak ruang interogasi dalam pengertian tradisional. Ada 2 set sofa tunggal di ruang interogasi. 2 set sofa tunggal ini tidak saling berhadapan, tetapi berdampingan. "Silakan duduk, Tuan Lin," kata Ginobili kepada Stephen. Stephen duduk di sofa begitu saja, lalu mengangkat kaki erlang. "Tuan Ginobili, jika Anda ingin bertanya sesuatu, Anda bisa bertanya, saya sedang terburu-buru," kata Stephen. Ginobili sedikit mengernyit, lalu duduk di sofa, lalu mengambil remote control di samping sofa dan menekannya. "Tuan Lin, tolong lihat ini," kata Ginobili. Saat Ginobili berbicara, sebuah gambar muncul di TV di dinding. Dia tidak asing dengan pemandangan ini, karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Dalam gambar tersebut, Bogut mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani membunuhnya, dia akan meledakkan telur goreng yang ditempatkan di kota Walden, dan kemudian dia mengabaikan apa yang dikatakan Bogut dan dengan berani membunuh Bogut. Gambarannya jelas, begitu pula isi dialognya. Video ini diambil dari pemantauan di lokasi pertempuran Anda. "Pertanyaan saya sangat sederhana, Tuan Lin, apakah Anda sendiri yang ada di dalam video tersebut?" tanya Ginobili. "Iya." Stephen mengangguk. "Maka masalahnya sederhana." Ginobili mematikan TV, lalu menatap Stephen dan berkata, "Tuan, mengapa Anda masih memilih untuk melancarkan serangan? Di mata Anda, adalah keamanan warga kota Huadeng kurang penting dari lawanmu? Atau, apakah kamu memiliki cukup bukti untuk membuktikan apa yang dikatakan orang itu?"
Apakah itu palsu? Meskipun dia adalah musuhku dan dia sudah mati, tapi dia harus mendapat perhatian yang cukup darimu, dan itu bukan nama panggilan untuk orang yang lewat A, B, C, dan D. Stephen berkata dengan cemberut. Bogut, jadi musuhmu disebut Bogut. Tiba-tiba Ginobili tersadar. Ya, dimanapun Anda berada di masa depan, jangan sebut dia musuh Stephen. Dia disebut Bogut. Dia adalah ahli super. Anda harus menghormatinya, karena dia adalah musuh seumur hidup saya. Jika Anda tidak menghormati dia, itu untuk tidak menghormati saya, kata Stephen. Oke, Bogut, saya ingat, jadi tolong jawab pertanyaan saya, apakah menurut Anda membunuh Bogut lebih penting daripada memastikan keselamatan warga Walden kita? Apakah Anda jelas, jika Bogut benar-benar menanam telur goreng di kota kita? Walden, itu pasti akan menyebabkan korban yang tragis. Apakah ini sesuatu yang kamu mampu? Ginobili bertanya dengan serius. Pertama-tama, membunuh Bogut memang lebih penting daripada keselamatan warga kota Huadeng. Mungkin kamu tidak tahu siapa Bogut, jadi aku mungkin juga. Stephen berencana memberitahu Ginobili tentang identitas Bogut tanpa diduga, pihak lain memotongnya secara langsung. Tuan Lin, sebenarnya, tidak peduli siapa Bogut, di mata saya, atau di mata pejabat Stars and Stripes, keselamatan warga kota Walden jauh lebih penting daripada membunuh orang seperti itu. Kami Tanah Biro Keamanan selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa keamanan tanah air tidak terancam, dan orang-orang di tanah itu tidak terancam. Sejujurnya, tindakan Anda telah menyebabkan orang-orang kami terancam serius. Kami telah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Pemanggilan petisi, makanya aku memintamu datang ke sini hari ini, kata Ginobili dengan serius. Stephen mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak tahu siapa Bogut itu, tapi kamu berani mengatakan hal-hal ini tanpa rasa malu. Dunia, Anda memang telah melakukan banyak hal baik, tetapi ini bukan alasan bagi Anda untuk mengancam orang-orang di negara kami. Tuan Lin, sejujurnya, kejaksaan telah merencanakan untuk menuntut Anda atas perilaku mengabaikan Anda kehidupan orang-orang kami di pertempuran dini hari. Setelah penuntutan diajukan dan juri menemukan bahwa tindakan Anda memang mengancam keselamatan rakyat negara kami, maka Anda mungkin menghabiskan waktu lama di penjara negara kami. Ini bukan alarmis, kata Ginobili. Kamu masih ingin menuntutku? Stephen mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, kata Ginobili. Aku benar-benar tidak mengerti terima kasih sama sekali. Stephen menghela nafas, lalu menatap Ginobili dan berkata, aku harap kamu bisa mengingat kata-kata yang akan kuucapkan selanjutnya dan menjaganya tetap utuh. Negaramu. Petik 2. Apa yang akan kau katakan? Ginobili bertanya dengan cemberut. Tentang Bogut, Stephen berkata dengan sungguh-sungguh, Bogut bukan dari bumi. Petik 2. Oh, Ginobili mengangkat alisnya. Bogut berasal dari bangsa yang disebut Titans. Dia datang ke bumi bertahun-tahun yang lalu, dan pernah melipat gandakan peradaban yang sangat maju di bumi, tetapi peradaban terakhir akhirnya menghilang dalam peristiwa sejarah. Apa yang dikatakan Bogut itu mewakili kejahatan yang ekstrim. Dia jatuh tertidur lelap di medan perang asing sampai dia bangun lebih dari 2 tahun yang lalu. Teknologi, pohon kehidupan yang kita kenal selama ini berasal dari peradaban yang diciptakan oleh Bogut. Dan Bogut kembali ke pohon kehidupan setelah bangun 2 tahun lalu dan menjadi guru suci dari pohon kehidupan. Petik 2. Bogut menggunakan pohon kehidupan untuk menciptakan kondisi bagi dirinya sendiri untuk kembali ke Titans, dan harga dari kondisi ini kemungkinan besar akan memperbudak seluruh umat manusia. Petik 2. Begitu Bogut kembali ke para Titan, maka bumi tempat peradaban kita berada akan terpapar peradaban menengah peradaban Titan. Tahukah kamu seberapa kuat peradaban Titan? Tubuh mereka, yang terkuat, bahkan bisa membunuh kehidupan sebuah planet oleh satu orang. Petik 2. Bahkan tidak dihitung sebagai peradaban tingkat rendah,
tetapi peradaban Titan 2 tingkat lebih tinggi dari peradaban kita. Petik 2. Mengapa saya harus membunuh Bogut? Hanya dengan membunuhnya kita dapat menghentikannya memperbudak planet ini, dan hanya dengan membunuhnya, dapatkah kita menghentikannya memperbudak planet ini? Mencegah dia kembali ke Titans. Petik 2. Jadi saya bertanya kepada Anda, membunuh Bogut dan memastikan keselamatan seluruh umat manusia lebih penting daripada memastikan keselamatan orang-orang ini di kota Huadeng. Stephen bertanya dengan serius. Ginobili sedikit terdiam oleh kata-kata Stephen. Dia menatap Stephen dengan bingung, dan setelah menonton beberapa saat, dia berkata, jadi maksudmu Bogut adalah alien jahat? Iya. Stephen mengangguk. Ginobili tidak bisa menahan tawa, dan dia berkata sambil tertawa, Tuan Lin, saya pikir Anda dapat menemukan alasan yang 10.000 kali lebih baik dari ini, seperti Bogut adalah penjahat atau semacamnya, mengapa Anda harus berbicara tentang alien? Kita semua tahu bahwa tidak ada alien di dunia ini. Jika ada alien, sebagai anggota Departemen Keamanan Dalam Negeri seorang anggota, apakah saya tidak tahu? Tuan Lin, tolong jangan menghina IQ saya, tolong. Petik 2. Apakah kamu yakin tidak ada alien di dunia ini? Apa itu metaverse? Stephen bertanya. Kata Ginobili. Jadi apa bedanya? Jika ada peradaban alien, pasti ada alien, bukankah ini hal yang biasa? Stephen bertanya. Apa yang paling kami takuti saat melakukan pekerjaan keamanan adalah apa yang disebut logika. Siapa bilang pasti ada alien jika ada peradaban alien? Sebelum melihat alien, tidak peduli berapa banyak peradaban alien yang ada, tidak dapat membuktikan bahwa alien itu ada. Sama seperti dinosaurus, kita memiliki terlalu banyak fosil dinosaurus yang ditemukan sekarang, tetapi dapat dikatakan bahwa sekarang ada dinosaurus. Ginobili bertanya. Stephen tertegun ketika Ginobili bertanya. Ya, jika ada peradaban alien, haruskah ada alien? Jika ada fosil dinosaurus, haruskah ada dinosaurus? Tuan Lin, yang disebut peradaban hanya dapat membuktikannya pernah ada, bukan sekarang. Jika Anda mengatakan bahwa Bogut adalah alien dan ingin menguasai bumi, maka Anda harus memberikan bukti yang cukup. Jika Anda tidak memiliki bukti, maka saya pikir Anda mungkin masih kesulitan keluar dari kasus saat ini. Tentu saja, saya pribadi percaya bahwa pasti ada yang salah dengan Bogut, lagi pula, Anda selalu memiliki reputasi yang baik. Ginobili berkata sambil tersenyum, aku tidak punya bukti bahwa Bogut adalah alien. Stephen berkata, sebenarnya, Tuan Lin, meskipun Anda dapat membuktikan bahwa Bogut adalah alien dan dia jahat, itu tidak ada artinya. Anda seharusnya mendengar pertanyaan yang sangat terkenal. Ada 4 orang di jalur kereta api yang diikat ke rel kereta api. Anda memegang sakelar rel di tangan Anda. Selama Anda menekan sakelar, kereta akan pergi ke rel kereta api lain, tetapi ada juga orang yang tergeletak di rel kereta api lainnya. Bolehkah saya meminta Anda apakah itu akan menekan tombol? Tanya Ginobili. Ini. Stephen mengerutkan kening. Masalah ini telah diperdebatkan selama ratusan tahun, tetapi tidak ada hasil yang tercapai. Tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, Anda akan menjadi pendosa, dan itu sama hari ini. Jika Bogut adalah alien jahat, maka situasi yang Anda hadapi sama dengan masalahnya sama. Selama kamu membuat pilihan, kamu ditakdirkan untuk menjadi pendosa. Kata Ginobili dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.